PCR aja mahal gitu kan. Kemudian rumah sakit sudah penuh gitu, obat-obatan nggak ada ya. Saya kira yang ada bukan mati karena COVID ya, karena mati tidak ditangani secara medis gitu. Itu yang jadi permasalahan. Saya kira ini kita harus benar-benar Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kang Afan, dan sudah lama, sangat lama sekali, mungkin beberapa bulan terakhir saya tidak membuat video terbaru. Kenapa? Karena memang berbagai kesibukan yang terjadi gitu ya, dan sehingga untuk membuat konten itu menjadi terhambat. Dan di video kali ini saya coba bahas situasi kondisi saat ini yang saya perhatikan ini memang mulai sangat memprihatinkan. Pasca pengumuman pemerintah kaitan dengan semakin ganasnya pandemi ya di COVID-19 ya, versi update-nya ini saya perhatikan juga memang perlu banyak hal yang harus kita lakukan gitu. Selain anjuran untuk mentaati aturan protokol, juga ini memang kondisinya serba salah sih sebetulnya. Karena begini, saya perhatikan juga Oke, semuanya sebetulnya intinya sih sama gitu ya, ingin pandemi ini segera berakhir gitu. Tetapi mindsetnya yang berbeda nih kalau menurut saya gitu. Karena begini, secara pemerintahan, pemerintah sebetulnya saya lihat itu sudah melakukan banyak hal dan luar biasa gitu ya, sudah menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, sampai mungkin kebijakan-kebijakan segala macam gitu untuk menangani ini gitu. Tetapi satu sisi juga masyarakat di bawah saya perhatikan juga itu juga bukan berarti tidak percaya COVID gitu. Saya percaya masyarakat di bawah itu sangat percaya COVID gitu. Tetapi karena kebutuhannya sehingga masyarakat di bawah itu memaksakan diri gitu ya, kalau saya lihat, untuk terus mencari uang, dalam artian tetap berusaha dan mencari rezekinya gitu di pasar segala macam gitu kan. Nah, sehingga ini seolah-olah memang bertabrakan dengan apa yang pemerintah lakukan gitu. Sebetulnya kalau dari sini sebetulnya menurut saya ini tidak ada yang salah sebetulnya, tetapi harus saling mawas diri dan harus saling menghormati, kemudian saling menghargai di dalam hal ini. Artinya begini, kasus yang kemarin saja gitu, ini di daerah saya gitu ya, orang jualan, kemudian ya kalau jualan kemudian rame kan ya, mungkin lagi lakunya gitu, kemudian sama pemerintah itu didenda gitu kan. Ini kalau menurut saya sih itu bukan solusi untuk solusi dalam menangani masalah kali ini gitu. Dalam satu sisi juga ketika masyarakat dilarang berjualan, kemudian harus misalnya dibatasi pendapatannya gitu, dalam artian ya pelanggannya harus dibatasi, tidak boleh di situ gitu. Sedangkan beberapa usaha itu tidak bisa yang online itu gitu misalnya, atau tidak bisa bisa dibawa pulang, jadi harus di situ misalnya gitu. Nah, ini juga serba dilema, karena kalau misalnya masyarakat tidak bisa makan, bisa-bisa ini akan banyak orang yang mati kelaparan, bukan lagi mati karena COVID-nya gitu. Nah, ini juga jadi bermasalahan gitu. Makanya kalau menurut saya seharusnya memang pemerintah juga patut memikirkan berapa anggaran untuk melakukan ini gitu. Karena kalau menurut saya sih
pemerintah juga harus memikirkan bagaimana istilahnya menghidupi masyarakatnya gitu. Jadi jangan hanya misalkan anggaran itu hanya untuk proses si pembatasannya saja gitu, tetapi bagaimana masyarakat itu tetap bisa makan gitu, sehingga kekhawatiran masyarakat untuk masalah dapurnya itu tidak menjadi khawatir gitu, sehingga masyarakat itu akan, menurut saya masyarakat pasti akan taat protokol gitu kalau memang semua dapurnya itu sudah dipenuhi, minimal kebutuhannya saja gitu yang dipenuhi gitu. Nah ini di satu sisi mungkin saya juga paham karena pemerintah kita juga tidak akan mampu sampai ke sana gitu karena keterbatasan anggaran segala macam, tetapi juga ya di masyarakat ya tetap juga perlu makan dan perlu mencari rezekinya gitu kan. Nah ini saya kira perlu ada dialog yang lebih terbuka gitu ya antara pemerintahan dari pusat itu kemudian sampai daerah, pemerintahan daerah kepada tokoh masyarakat juga, kemudian kepada masyarakatnya yang lebih intens menurut saya. Jadi saran saya sih sebetulnya COVID ini tidak akan berakhir ketika masing-masing itu punya mindsetnya yang berbeda gitu. Saya kira kita harus menyamakan satu visinya dulu gitu. Kita nolkan dulu kepentingannya, tapi intinya goalnya itu yang menyelesaikan masalah pandemi gitu. Artinya banyak yang harus diobrolkan. Jadi dari mulai pemerintah sampai masyarakatnya, artinya sih cari solusinya ini mau seperti apa, aturannya misalnya harus begini, tetapi masyarakat itu ada kebutuhan yang harus dipenuhi, kemudian bagaimana segala macam teknisnya seperti itu. Kalau menurut saya sih jika hal itu dilakukan, saya kira masyarakat akan menaati aturan gitu. Ya bagaimana mau menaati aturan gitu kalau misalkan di rumahnya saja untuk makan susah gitu kan, nggak punya uang untuk beli sesuatu, dan ketika diklaim positif juga misalkan positif COVID ya swabnya mahal, kemudian PCR aja mahal gitu kan, kemudian rumah sakit sudah penuh gitu, obat-obatan nggak ada. Ya saya kira yang ada bukan mati karena COVID ya, karena mati tidak ditangani secara medis gitu. Itu yang jadi permasalahan. Saya kira ini kita harus benar-benar jangan menyalahkan siapapun gitu, dan harus benar-benar kita harus menyatukan visinya antara orang ke orang, LSM, ormas, kemudian juga pemerintah sampai masyarakat itu ya, sampai di bawah ini harus dibicarakan secara betul-betul untuk menanggulangi ini gitu. Itu mungkin video kali ini ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan video ini bisa membuka pikiran kita untuk tetap mengawas diri, jangan lupa juga jaga kesehatan, jangan lupa juga tetap mentaati aturan, dan mudah-mudahan saya doakan mudah-mudahan kalian tetap mendapatkan rezeki sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan mudah-mudahan tetap sehat selalu. Wallahu a'lam bishawab.